Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan serta perkembangan? Serta apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan itu? Ayo, kita akan belajar bersama. Apakah itu pertumbuhan? Ya, disebut dengan pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran. Apakah itu volume, massa, tinggi, atau panjang yang permanen yang bersifat irreversibel. Apakah itu irreversibel? Irreversibel adalah proses yang tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Nah, proses pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Kuantitatif artinya dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Maksudnya, kalian bisa mengukur tinggi dari batang ataupun bisa mengukur luasnya diameter dari batang. Itu disebut sebagai kuantitatif. Apakah yang disebut dengan perkembangan? Perkembangan adalah perubahan dalam bentuk yang bersifat kompleksitas yang terjadi selama pertumbuhan serta menuju proses pendewasaan. Proses ini bersifat kualitatif. Apakah itu kualitatif? Kualitatif artinya tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan. Jadi, suatu perkembangan tidak bisa dinyatakan apakah itu perkembangannya 1, 2, ataupun 3. Untuk tumbuhan dimulai dengan proses perkecambahan. Apakah itu proses perkecambahan? Perkecambahan adalah proses keluarnya radikula atau calon akar yang menembus biji, yang nanti akan menjadi akar kemudian tumbuhlah menjadi daun. Urutan proses perkecambahan dimulai dengan masuknya air. Tentu saja kalian tahu, biji yang direndam oleh air dia akan membengkak, dia akan pecah, kemudian dia akan mengalami proses yang disebut dengan imbibisi. Imbibisi itulah yang mengaktifkan enzim-enzim untuk proses metabolisme sehingga terjadi proses perkecambahan. Ada dua jenis perkecambahan. Yang pertama adalah perkecambahan epigea. Perkecambahan epigea ditandai dengan dimana hipokotil dia akan tumbuh ke atas, dia akan mengangkat kotiledon sehingga akan terlihatan kotiledonnya di atas permukaan tanah. Ingat ya, epi artinya di atas. Nah, sedangkan perkecambahan hipogea adalah perkecambahan di mana epikotil itu berada di bawah tanah sehingga kotiledonnya tidak terlihat dari permukaan tanah. Ingat ya, hipo artinya di bawah, epi di atas, hipo ada di bawah. Apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah embrio di mana melibatkan jaringan yang bersifat embrional. Apa itu embrional atau embrionik? Embrional atau embrionik adalah jaringan yang selalu membelah. Yang kedua adalah ujung organ akar, di mana ujung organ akar berada di paling ujung dan merupakan meristem apikal akar. Yang ketiga adalah ujung organ dari batang. Ujung organ dari batang melibatkan jaringan meristem apikal yang ada pada organnya batang. Untuk pertumbuhan primer pada ujung akar itu dibagi menjadi 3 zona atau 3 bagian. Yang pertama adalah daerah pembelahan, di mana disusun oleh sel-sel yang aktif membelah atau bersifat embrionik. Yang kedua adalah daerah pemanjangan, di mana disusun oleh sel-sel yang panjang, bentuknya yang balok. Kemudian ketiga adalah daerah diferensiasi, itu di mana sel-selnya akan berdiferens atau berbeda atau dia akan membentuk dari bulu-bulu akar. Untuk selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kambium vaskular atau kambium pembuluh yang berada di antara xilem dan floem. Ingat ya, waktu kelas 11 kita belajar tentang anatomi organ dari batang, di mana ada xilem, ada kambium, dan ada floem. Yang kedua adalah kambium gabus. Kambium gabus atau disebut dengan velogen
di mana dia kedap air atau tidak bisa ditembus oleh air. Itu adalah pertumbuhan serta perkembangan. Sekarang, apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan itu? Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari diri tumbuhan itu sendiri. Misalnya, hormon atau materi genetik. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Eksternal berarti di luar, yang berasal dari luar tumbuhan itu sendiri. Misalnya, ada cahaya matahari, suhu, air, nutrisi, serta lainnya. Hormon auksin itu berada di ujung dari batang. Fungsinya, hormon auksin adalah merangsang perpanjangan dari sel-sel batang dan akar sehingga dia akan tumbuh lebih panjang. Yang kedua, merangsang pembentukan atau pertumbuhan akar lateral atau ke samping atau berupa akar serabut. Yang ketiga adalah merangsang pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi, dan ini nanti ada peranan hormon lain yang berfungsi mendukung proses partenokarpi ini. Yang keempat, mempercepat aktivitas dari pembelahan sel-sel titik tumbuh. Kelima, merangsang diferensiasi jaringan. Keenam, merangsang absisi atau penguguran daun. Ini terjadi pada musim kemarau. Yang ketujuh adalah berperan pada dominansi apikal atau dominansi bagian samping. Hormon auksin ternyata sangat berpengaruh oleh cahaya matahari. Apa sih pengaruhnya? Hormon auksin itu berada di ujung dari batang. Hormon auksin itu dia akan peka terhadap sinar matahari. Misal, ini batang, kemudian ada sinar matahari di sebelah sini, di sebelah kiri, maka auksin yang ada di sebelah kiri dia akan inaktif atau bahkan rusak. Nah, adanya auksin yang inaktif atau rusak ini dia akan menyebabkan pertumbuhannya melambat, sedangkan auksin ini yang aktif dia akan berpindah ke bagian yang tidak terkena cahaya matahari, sehingga proses yang tidak terkena cahaya matahari konsentrasi auksinnya lebih banyak. Nah, sedangkan fungsi dari auksin itu adalah memperpanjang dari sel-sel, sehingga proses perpanjangan di mana di bagian yang tidak terkena cahaya matahari dia akan lebih cepat, sehingga pertumbuhannya lama-kelamaan tidak sama antara bagian kiri atau yang terkena cahaya matahari dengan bagian kanan, sehingga pertumbuhannya akan melengkung atau menuju ke arah datangnya cahaya. Sehingga ingat ya, proses hormon auksin itu prosesnya sangat berpengaruh oleh cahaya matahari. Hormon auksin itu berada di ujung batang atau di ujung dari tanaman, di mana ada tunas. Misalnya ya, yang ada di gambar, ada tunas jagung yang ujungnya dipotong. Tunas yang ujungnya dipotong itu dia tidak akan tumbuh ke atas. Mengapa? Karena auksinnya sudah tidak ada. Kemudian auksin tadi atau ujung tadi yang sudah dipotong itu diletakkan di suatu agar-agar, di mana auksin pada ujung itu dia akan masuk ke dalam agar-agar. Jika agar-agarnya itu diletakkan pada ujung batang yang sudah dipotong itu tadi, maka batang tersebut akan menjadi tumbuh kembali. Mengapa? Karena agar-agar itu sudah mengandung auksin di dalamnya. Sehingga paham ya, kalau auksin itu berada di ujung dari batang dan dia sangat mempengaruhi proses perpanjangan dari. Ini adalah contoh dari percobaan. Ada dua jenis atau dua eksperimen di mana tanaman pertama diletakkan pada tempat yang gelap, kemudian tanaman yang kedua diletakkan pada tempat yang terang. Menurut kalian ada nggak perbedaannya? Ya jelas ada. Di tempat tanaman yang gelap dia akan tumbuh lebih panjang batangnya, walaupun warna dari batang itu akan menjadi lebih pucat. Mengapa terjadi seperti itu? Ya, karena di tempat yang gelap auksinnya akan sangat optimal sehingga sangat mempercepat pertumbuhan dari sel-sel batang tersebut, sehingga hasil akhirnya akan menjadikan dua tanaman itu atau dua perlakuan itu menjadi berbeda hasilnya. Hormon giberellin
mempunyai fungsi merangsang pemanjangan serta pembedahan sel, mempengaruhi perkembangan embrio serta kecambah, merangsang pembungaan sehingga bunganya cepat berkembang, menghambat pembentukan biji pada buah, memperbesar ukuran buah, serta menghambat dormansi dalam biji. Hormon etilen. Hormon etilen itu adalah hormon yang berbentuk uap, berfungsi untuk mempercepat pematangan buah. Kalau bahasa sehari-hari kita disebutnya sebagai kartit. Yang kedua, menghambat pemanjangan akar, batang maupun bunga, menyebabkan pertumbuhan batang itu menjadi lebih kokoh atau kuat, merangsang proses absisi. Interaksi antara gas etilen dengan auksin memacu proses pembungaan atau bunganya menjadi lebih cepat. Kemudian jika dia berinteraksi dengan gibberellin akan mengontrol rasio antara bunga jantan maupun bunga betina. Hormon etilen mempengaruhi pemasakan dari buah. Misalnya, ada satu buah yang sudah masak, dia akan mengeluarkan etilen sehingga dia akan mempengaruhi buah lainnya sehingga ikut masak. Yang kedua, buah yang masak, dia akan mengeluarkan etilen, di mana dia akan mempengaruhi perontokan dari daun-daun di sekitarnya. Yang ketiga, etilen juga akan mempengaruhi proses pembungaan, di mana dia akan mempengaruhi bunga itu akan cepat berkembang dan bersifat lebih lama. Untuk selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar dari tumbuhan itu. Yang pertama adalah cahaya, di mana cahaya matahari sangat berpengaruh oleh fotosintesis. Ada dua proses fotosintesis, yaitu ada tahapnya gelap serta tahapnya terang. Nah, adanya proses cahaya matahari itu mempengaruhi dari proses fotosintesis tahap terang. Yang kedua adalah faktor nutrisi. Faktor nutrisi merupakan bahan baku utama untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tanaman. Ada dua golongan nutrisi, yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak disebut makronutrien. Misalnya, unsur C, unsur N, unsur H maupun unsur P. Yang kedua adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut sebagai mikronutrien. Misalnya besi, boron, zinc, serta lainnya. Untuk selanjutnya adalah suhu. Setiap tumbuhan memerlukan suhu optimal tertentu untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Misalnya, pada tumbuhan gurun dia memerlukan suhu yang sangat tinggi, sedangkan pada lumut dia memerlukan suhu yang rendah. Kalau prosesnya itu misalnya dibalik, dia akan menghasilkan tumbuh dan berkembang yang tidak optimal. Nah, tentu saja kalian sudah tahu apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, serta apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pada tumbuhan. Oke, untuk kalian harus tetap semangat, harus tetap berkarya, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.